Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Saya dari PSTIB, jurusan Teknik Informatika, Universitas Lampung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dari tugas akhir percobaan dua praktikum embedded system, yang dimana terdapat 4 percobaan dari sensor, yaitu sensor DHT, dua-dua, yaitu sensor suhu dan sensor LDR, sensor ultrasonik, dan juga potentiometer dan motor servo. Oke. Eh, Kemudian berikut merupakan rangkaiannya, dan di sini terdapat dari kode rangkaian, yang dimana di awal itu terdapat include txt.h, yang dimana ini berfungsi untuk memanggil atau menggunakan library dan menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya, yang sebelumnya itu kita harus menambahkan dulu di sini. Sebelumnya mohon maaf, ini dari diagram JSON saya terdapat nama saya sebagai author di sini, ini juga, dan juga ini. Oke. Selanjutnya, em, balik lagi di sensor library. Jadi sebelumnya kita harus menambahkan library dari sensor yang akan kita gunakan. Ini contohnya ini di HT. Nah, cara menambahkannya itu hanya klik tambah sini dan ketikkan sensor yang akan digunakan. Ya, oke. Eh, karena saya sudah menambahkan, jadi langsung lanjut saja. eh Pada kode berikut ini, setelah ditambahkan library, terdapat define, yang dimana akan mendefinisikan dari DHT pin itu ke 12, yang dimana DHT pin ini pin dari hmm, sensor DHT ini dihubungkan ke pin 12 yang terdapat pada di Arduino. Lalu define DHT type, di mana akan mendefinisikan tipe dari sensor DHT itu, yaitu DHT22. Lalu terdapat pembuatan objek di sini dengan menggunakan fungsi DHT, yang dengan nama objeknya DHT dengan huruf kecil, dengan penggunaan dari DHT pin dan DHT type yang sudah dinyatakan sebelumnya. Lalu selanjutnya terdapat void setup, yang dimana akan membuat setup yang akan dijalankan ketika Arduino baru dinyalakan, yang dimana dalamnya terdapat serial begin sebanyak 9600 baud, yang artinya dia akan membuat komunikasi serial sebanyak 9600 baud per detik, atau eh, yaitu 9600 sinyal yang dapat diterima itu per detik. Ya, dapat dibilang ini pengaturan kecepatan awal antara Arduino dengan komputer. Lalu terdapat fungsi DHT.begin, di mana ini berfungsi untuk memulai dari sensor DHT itu sendiri. Selanjutnya terdapat eksekusi eh, loop, di mana loop ini akan dijalankan secara berulang sampai dia dihentikan. Lalu terdapat delay 1000 milisecond, yang atau delay sebanyak 1 detik. Lalu terdapat float humidity, yang dimana dia terdapat di HT read humidity ini akan membaca dari tingkat kelembapan dan mengambil nilainya itu dimasukkan kepada variabel humidity. Sama juga dengan hal yang temperature, dia akan membaca temperature dari sensor ini, DHT ini, dan nilai yang diterima itu akan dimasukkan ke dalam variabel temperature. Lalu selanjutnya terdapat fungsi if is non humidity dan is non temperature, yang dimana ini nih berfungsi untuk em, menyatak menentukan bahwa jika nilai humidity atau temperature itu sudah tidak valid atau sudah valid gitu. Nah, selanjutnya ada serial print in, yang dimana akan mencetak
mencetak kalimat ini ke dalam terminal, kepada terminal. Sensor rusak. Jadi jika nilai yang di nilai dari humidity atau temperature ini tidak valid, yaitu NaN, dia akan mengirimkan pesan kepada terminal itu sensor rusak, dan dia akan return, yang dimana akan menghentikan proses dari loop ini sendiri. Lalu selanjutnya terdapat serial print yang akan mencetak kelembapan dengan variabel humidity dan juga suhu dengan variabel temperature diikuti dengan satuan derajat Celcius. Oke, ketika dijalankan, kita akan coba menjalankan, maka ini akan mencetak hasil dari angka yang sudah dideteksi oleh sensor suhu dan kelembapan itu, dan contohnya ini kelembapan 69% dan suhu 26 derajat Celcius. Dan kita bisa atur jika misalnya temperatur yang terdeteksi itu, misalnya ada temperatur kita atur menjadi 14%, maka suhu yang terdeteksi akan menjadi 14%. Dan humidity juga sama, 45% kita atur, lalu dia akan mencetak sebanyak 45%. Oke, selanjutnya ada percobaan sensor LDR. LDR itu em, dia adalah sensor eh, light dependent resistor. Jadi pada sensor LDR ini dia terdapat kode yang dimana konstanta integer dari LDR pin ini akan dideklarasikan sebagai A5. Jadi LDR pin ini yang terhubung ke sensor LDR ini akan dihubungkan ke pin A5 yang pada Arduino Uno. Lalu terdapat konstanta in PWM LED pin, yaitu LED pin yang terhubung pada PWM, yaitu 3. Dan juga non PWM LED pinnya itu terhubung pada pin 2. Selanjutnya terhadap void setup, yang dimana akan dijalankan ketika Arduino baru dinyalakan. Terdapat serial begin sebanyak 9600 baud, yaitu kecepatan komunikasi serial, dan terdapat pin mode yang akan menentukan eh, pin yang terhubung pada LED PWM ini disetting menjadi sebagai output. Jadi dia akan mengirimkan eh, nilai mengirimkan sinyal output ini kepada dia akan bertindak sebagai output terhadap sinyal LED. Dan sama halnya dengan pin mode ini juga non PWM LED pin ini disetting sebagai output. Selanjutnya ada em, fungsi loop yang akan dijalankan. Perintah ini, operator loop ini akan dijalankan secara berulang dan akan berhenti jika dihentikan. Lalu terdapat integer sensor value analog read LDR pin, yang dimana eh, ini berfungsi untuk membaca hasil deteksi dari LDR pin ini yang terhubung ke Arduino. Jadi LDR sensor ini akan mengambil nilai, membaca nilai dari mendeteksi dari LDR tersebut, dan nilainya itu akan dimasukkan ke dalam variabel sensor value yang selanjutnya akan dicetak menjadi nilai sensor LDR ke dalam terminal, dan dengan diikuti value-nya yaitu dengan variabel sensor value. Selanjutnya ada integer brightness map sensor value. Ini berfungsi untuk map ini, dia menggunakan map yang dimana memetakan dari sensor value ini dari rentang 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Jadi variabel brightness ini dari sudah diatur rentangnya dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 255. Lalu terdapat analog write. eh,
PWM LED pin brightness dan ada correct non PWM LED pin brightness yang dimana dia akan eh, mengatur LED yang terhubung ini dengan menggunakan value dari brightness yang sudah ditentukan sebelumnya dan diberikan delay sebanyak 1000 milisecond yang jika contohnya itu jika dijalankan itu eh, sensor LDR akan mendeteksi dan memberikan nilai mengembalikan nilai tersebut ke terminal dan mencetaknya. Dan dari LDR sensor ini dapat kita misalnya kita akan menyeting lampu intensitas cahaya yang diterima itu sebanyak 0,1 lux, yang dimana nilai sensornya akan meningkat menjadi 1000 dan lampu akan menyala. Kedua lampu ini akan menyala. Dan jika kita tingkatkan, perhatikan lampunya, lama-lama lampu akan menyala dan meredup. Lalu nilai sensornya akan menjadi kecil. Nah, lantas dalam modul tugas akhir terdapat pertanyaan bahwa mengapa respon dari PWM LED pin ini berbeda dengan respon yang diterima oleh non PWM LED pin. Nah, sebelumnya kita lihat dahulu LED yang terhubung kepada non PWM ini yang LED yang ini. Jadi ini terhubung pada non PWM yang terdapat pada pin 2. Dan pin 3 ini merupakan PWM yang terhubung pada LED yang ini. Nah, jadi pada mengapa responnya itu berbeda ya? Jadi pada LED ini dia menerima dari non PWM. Nah, sedangkan non PWM itu merupakan eh, dia bekerja dengan mengirimkan sinyal konvensional. Jadi dia hanya mengirimkan sinyal antara on atau off. Dan ketika dikirimkan sinyal tersebut, lampu ini akan mengikuti sinyal konvensional tersebut. Jadi dia akan menyala jika diberikan sinyal on dan akan mati jika diberikan sinyal off. Berbeda dengan lampu yang terhubung pada pin PWM, di mana em, lampu ini dia dapat diatur intensitas cahayanya. Dia tingkat keterangan itu dapat diatur. Jadi dia bergantung pada eh, pulse, lebar pulse yang ditentukan oleh Arduino. Jadi em, dia bekerja eh, secara berbeda dengan LED yang terhubung ke non PWM pin atau pulse width modulation. Nah, jadi jika kita jalankan lagi ke tadi, nah ini kan dia menyala kan, dia meredup. Kalau kita lihat seperti ini, dia akan menyala terang dua-duanya dan kita kurangi cahayanya, kita tambahkan cahayanya yang diterima pada LDR. Lama-lama, nah lampu ini akan mati karena dia terhubung pada pin non PWM yang dimana dia bekerja hanya sinyal konvensional yaitu on atau off. Dan jika dilanjutkan lagi, kita perhatikan pada lampu yang terhubung pada PWM, dia akan dapat meredup. Jadi dia dapat diatur tingkat keterangannya. Oke, selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu sensor ultrasonik, yang dimana pada tugas akhir sudah diberikan arahan bahwa untuk menambahkan dari sensor buzzer yang akan berfungsi bersama dengan sensor ultrasonik. Jadi buzzer ini dia akan menyala jika sensor ultrasonik mendeteksi mendeteksi objek itu semakin dekat dia akan semakin bunyinya semakin keras dan lama. Nah, pada kode dari
percobaan sensor ultrasonik sendiri terdapat define dari trigger pin yaitu 9. Jadi trigger pin yang pada sensor ultrasonik ini terhubung pada pin 9 dan echo pin pada ultrasonik terhubung ke pin 10 yang ada di Arduino dan buzzer ini terhubung ke pin 13 yang ada di Arduino. Lalu terdapat void setup, dia akan dijalankan ketika Arduino dinyalakan. Terdapat serial begin yang mengatur kecepatan sinyal yaitu 9600 baud. Dan terdapat pin mode yang dimana pin mode ini dari trigger pin itu diatur sebagai output. Jadi dia trigger pin ini akan memberikan sinyal kepada atau memberikan output kepada sensor ultrasonik. Sedangkan pada echo pin itu dia menjadi input. Jadi dia akan menerima sinyal dari ultrasonik. Lalu pada buzzer pin itu diatur sebagai output. Jadi pin pada buzzer itu dia akan memberikan output kepada buzzer. Lalu terdapat fungsi dari float rate distance centimeter yang dimana ini berisi beberapa perintah. Jadi isinya itu terdapat digital rate. Di sini ada 3. Terdapat low, high, low yang dimana semuanya trigger trigger pin. Jadi dia akan memberikan output kepada ultrasonik. Jadi eh, memberikan sinyal pada ultrasonik bahwa trigger pin ini low dan diberikan delay sebanyak 2 microseconds dan diberikan sinyal high lagi, lalu dikasih delay 10 microseconds dan diberikan sinyal trigger pin low. Lalu terdapat integer duration pulse in echo pin high yang dimana fungsi ini dapat menerima sinyal dari echo pin ini yang dimana nanti nilainya itu akan dimasukkan ke variabel duration. Lalu terdapat return duration ini berfungsi untuk mengonversi nilai yang diterima itu menjadi sentimeter. Nah, terdapat lalu terdapat void loop yaitu um, fungsi loop yang akan dijalankan secara berulang sampai dihentikan. Lalu terdapat float distance, rate distance centimeter. Yang dimana rate distance cm ini merupakan dari pemanggilan dari fungsi yang sudah kita bikin tadi, yang di sini ya. Dan hasilnya dari fungsi tersebut, nilainya itu akan dimasukkan ke dalam variabel distance. Selanjutnya terdapat serial print yang dimana dia akan mencetak hasil jarak yang sudah diukur dan direpresentasikan dari nilai yang sudah ditentukan dan dibaca oleh sensor ultrasonik melalui fungsi yang sudah kita buat tadi yaitu rate distance centimeter. Lalu diberikan nilai 100 milisecond. Lalu terdapat fungsi if di sini yang dimana ini fungsinya itu untuk mengatur tingkat bunyi dari buzzer. Jadi if distance ini ketika lebih dari 200 atau kurang dari 250, jadi di antara 200, lebih dari 200 dan kurang dari 250 itu di antaranya itu jadi jika jaraknya sudah menyentuh di angka situ, angka 200 sampai 250 itu 201 sampai 249, maka tone buzzer ini dia akan menyala. Jadi tone ini fungsinya akan menyalakan buzzer. Ini mana buzzer itu ditentukan tadi dalam pada pin 13 di sini. Jadi buzzer akan menyala dengan frekuensi 1000 Hz selama 200 milisecond. Lalu dilanjutkan dengan delay 400 milisecond. Sama dengan selanjutnya else if jika ini tidak memenuhi syarat, lalu jika memenuhi syarat yang ini, yang dimana jaraknya itu antara 101 sampai 200, itu buzzernya akan menyala dengan 1000 Hz
frekuensi 1000 Hz dan selama 200 milisecond dan diberikan delay 200 milisecond. Selanjutnya ada else if distance kurang dari 101, ini mana jika sudah menyentuh jarak antara 0 sampai 100 cm, buzzer akan dinyalakan dengan frekuensi 1000 Hz selama 200 milisecond dan diberikan delay sebanyak 100 milisecond. Nah, selanjutnya itu else jika semua kondisi ini tidak terpenuhi, yang dimana eh, berarti jaraknya itu melebihi dari 250 ini, maka buzzernya tidak akan menyala atau no tone, diikuti dengan pin yang terhubung pada buzzer tersebut. Nah, jadi eh, dapat kita lihat di sini delaynya itu berbeda-beda ya, dari 400, 200, 100, yang dimana dia itu ketika kita em, ketika objek itu semakin dekat, objek maka buzzer itu akan eh, menyala gitu. Suaranya itu akan em, semakin panjang dan tidak berhenti karena delaynya semakin dikit jika objek tersebut semakin dekat kepada sensor ultrasonik. Nah, contohnya kita jalankan measure distance-nya, belum kita setting, masih 400 cm. Jika kita misalnya ada distance dari objek tersebut yang menyentuh di angka 200 sampai 250 ini, buzzer akan menyala seperti ini. Lalu jika disetting dari 100 sampai 200, maka buzzer akan menyala semakin cepat, dan juga dari sensornya sendiri akan eh, mencetak nilai dari distance atau jarak yang sudah diukur ke terminal. Nah, contohnya tadi sudah sampai di 100 sampai 200, suara buzzer semakin cepat, dan jika sudah di bawah 100, suara buzzer akan seperti ini. Jadi eh, dia akan menyala secara terus-menerus tanpa berhenti karena delaynya sudah sangat pendek, yaitu 100 milisecond. Oke, selanjutnya percobaan terakhir ya, terdapat potensiometer dengan motor servo. Nah, jadi pada kali ini terdapat include library dari servo, yang dimana harus kita tambahkan dulu dari library manager dengan seperti ini, yaitu library-nya servo. Nah, jadi jika sudah dipanggil library-nya, maka kita dapat menggunakan fungsi-fungsi dari library yang terdapat di servo. Nah, selanjutnya terdapat define pot pin, yang dimana pot pin itu pendefinisian dari potensiometer pin yang terhubung ke pin Arduino Arduino yang A5. Lalu terdapat pendefinisian dari servo pin, yaitu pin servo yang terhubung ke pin 3 pada Arduino. Lalu terdapat fungsi servo, my servo, yang dimana dia akan membuat objeknya itu yaitu my servo dengan kelas servo. Nah, selanjutnya ada void setup, dia itu akan dijalankan ketika Arduino baru dinyalakan. Lalu terdapat isinya fungsi dari myServo.attach servo pin, yang dimana servo pin ini akan dihubungkan ke objek myServo. Jadi objek myServo ini terhubung pada pin servo pin yang terhubung ke pin 3. Selanjutnya ada eksekusi void loop yang akan dijalankan secara berulang sampai program dihentikan. Terdapat integer pot value analog read pot pin, yang dimana dia berfungsi untuk membaca nilai dari potentiometer pin pin yang terhubung ke potentiometer, dan nilainya itu akan dimasukkan ke variabel pot value. Lalu terdapat integer servo angle map pot value, yang dimana ini eh, menggunakan fungsi map untuk memetakan dari pot value ini nilainya rentang dari 0 sampai 2003.
1023 itu diubah menjadi rentang dari 0 sampai 180. Nah, selanjutnya eh, dimasukkan ke variabel servo angle. Nah, dari objek myServo ini akan write dari servo angle yang dimana tadi sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi dia akan mengambil nilai dari pot value yang akan mengatur angle dari servo yang ada di sini, yaitu dia akan mengambil nilai dari potentiometer ini dan nilainya akan ditentukan untuk menentukan angle dari servo ini. Nah, selanjutnya ada delay 15 milisecond yang contohnya ketika kita jalankan. Nah, sesuai dengan kode yang kita buat, potentiometer ini dapat digunakan untuk mengatur angle dari servo yang sudah kita tambahkan. Jadi jika potentiometernya kita putar seperti ini, maka angle dari servo ini akan mengikuti. Contohnya seperti ini. Nah, oke, sekian penyelesaian saya kali ini eh dari sensor suhu kelembapan, sensor LDR, sensor ultrasonik, potentiometer, dan motor servo. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.